sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini bisa lebih bermakna dan bermanfaat. Tolong ketua kelas dipimpin untuk membaca doa. Mari ya teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan menanyakan kehadiran hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Amin. Amel, apa keterangannya? Sakit. Kalau dia sakit, kita doakan semoga Amel segera lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Nah, materi kita hari ini tentang APBN dan APBD. Di layar sudah ada gambar. Kalian bisa lihat gambar apa kira-kira itu? Gambar surat pajak. Ada yang sudah pernah lihat surat pajaknya? Untuk apa surat pajak itu? Untuk membayar pajak. Untuk apa pajak dibayar? Untuk negara. Kira-kira untuk apa negara mendapatkan uang dari pajak itu? Digunakannya untuk apa? Ya, untuk membangun. Bisa juga selain membangun, membayar gaji pegawai negeri, membiayai dana sekolah, membangun sekolah dan membangun jalan serta fasilitas umum lainnya. Itu ya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Sebelum materi, Ibu akan menyampaikan dulu kesepakatan kelas. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita sepakati dulu. Yang pertama, di sini ada saling menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, menjaga ketertiban. Kira-kira sudah sepakat belum dengan apa yang sudah ada di depan ini, kesepakatan belajar kita? Atau ada yang mau ditambahkan untuk pembelajaran kita hari ini kesepakatannya? Tidak ada ya, sudah cukup ya. Nah, setelah kesepakatan belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama mampu mendeskripsikan konsep APBN. Yang kedua mampu mengidentifikasi APBN. Yang ketiga Mampu mendeskripsikan tujuan penggunaan APBN. Ya, ada 3 tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama bisa mendeskripsikan konsep APBN. Yang kedua bisa mendeskripsikan fungsinya, tujuan penyusunan APBN. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini agar bisa lebih jelas, kita akan belajarnya secara berkelompok. Kelompoknya akan Ibu bagi menjadi 3. Yang pertama ada kelompok kinestetik, yang kedua ada kelompok visual, dan yang ketiga ada kelompok auditori. Silahkan sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing, karena kelompoknya sudah ada kan, kemarin sudah kita pernah buat. Silahkan ke kelompoknya masing-masing. Kita sudah membuat kelompok, yang mana kelompoknya paling kiri ini ada kelompok kinestetik, di tengah kelompok auditori, di samping kanan ada kelompok visual. Untuk kelompok visual, membaca materi APBN-nya kalian bisa lihat di buku yang sudah ada dari perpustakaan. Silakan ambil bukunya untuk kelompok visual. Untuk kelompok auditori dan kinestetik, bisa membuka link YouTube yang sudah Ibu bagikan di grup kelas. Kalian bisa gali informasi tentang APBN melalui link yang Ibu kirim. Silakan kalian ambil informasinya tentang konsep APBN, tujuan dan fungsi dari APBN. Selain itu, untuk kelompok kinestetik, Ibu akan membagikan contoh APBN. Silakan kalian pelajari dan kalian praktekkan. Kalian
kalian pilih mana yang merupakan penerimaan, mana yang pengeluaran negara. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Sudah, kalian buka linknya untuk kelompok visual. Silahkan dibuka bukunya, dibaca dan dipelajari untuk menentukan fungsi, konsep dan tujuan dari APBN. Untuk kelompok kinestetik, silakan kalian lihat lembar kerjanya, kalian praktekkan, kalian pilih mana yang merupakan penerimaan dan pengeluaran negara dari data yang sudah disajikan. Selanjutnya kelompok visual. Auditori. Bagaimana ketemu materinya? Ya, silakan digali informasinya tentang konsep APBN. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok kinestetik. Kepada kelompok kinestetik kami persilahkan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari penerimaan dan pengeluaran APBN negara ialah sumber-sumber penerimaan negara, diantaranya penerimaan perpajakan seperti PPH, PPN, PBB, pajak internasional, penerimaan bukan pajak seperti laba BUMN, sumber daya alam, hibah, sumber-sumber pengeluaran negara diantaranya belanja negara seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Menyebutkan 6 fungsi APBN. 1 fungsi alokasi, 2 fungsi distribusi, 3 fungsi stabilisasi, 4 fungsi anggaran, 5 fungsi perencanaan, 6 fungsi regulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tujuan penyusunan APBN. Ada 3 tujuan, yaitu 1 untuk meningkatkan pertumbuhan, 2 untuk pendoman penerimaan, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja agar kesejahteraan. Ya, baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menyampaikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Ada yang menyampaikan tentang penerimaan dan pengeluaran negara melalui APBN, ada yang menyampaikan tentang fungsi, ada yang menyampaikan tentang tujuan APBN. Semuanya sudah cukup baik dan bagus dalam penyampaiannya. Sekarang Ibu hanya akan menyimpulkan materi kita hari ini. Yang pertama tentang sumber penerimaan dan pengeluaran negara. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa sumber penerimaan negara itu ada berapa? Penerimaan negara ada 2 atau 3? Siapa yang 2? 2 atau 3 sumber penerimaan negara? Ada di yang pertama penerimaan dari pajak. Pajak itu ada beberapa macam, ada PPH, ada PBB, ada PPN, ada pajak internasional. Selain pajak ada penerimaan selain dari pajak. Dari mana saja? Ya, dari laba perusahaan negara atau BUMN. Selain itu bisa juga dari sumber daya lainnya yang dimiliki negara
Ya, dari hibah atau dari dana bantuan dari negara lain. Selain penerimaan, kesimpulannya pengeluaran. Pengeluaran negara dia terbagi menjadi sumber penerimaan negara menjadi tiga juga. Yang pertama ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja hibah. Ya, ada 4 dia sumber pengeluaran negara. Untuk fungsinya sudah dijelaskan oleh kelompok auditori tadi ada 6 fungsi. Fungsi apa saja? Alokasi, distribusi, stabilisasi, otoritas, sama regulasi. Terakhir tujuannya. APBN itu disusun, dibentuk untuk meningkatkan kesempatan kerja, untuk meningkatkan laju pertumbuhan yang ekonomi yang ada di Indonesia, agar terdapat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Itu saja materi kita hari ini. Selanjutnya untuk penilaian formatif, penilaian proses kegiatan pembelajaran kita, Ibu akan membagikan link quizzes. Silahkan kalian kerjakan. Nanti Ibu bagikan di grup WA kelas kita. Anak-anak, sekarang silahkan kalian memainkan quiznya dengan kode yang sudah ada di depan. Waktunya 30 menit. Silahkan kalian kerjakan. Kalian sudah menyelesaikan quiz kita hari ini sebagai proses penilaian asesmen formatif kita. Setelah Ibu cek dan Ibu lihat, nilai tertinggi hasil quiz kita jatuh pada Fatur Asidik dengan memperoleh nilai 18 poin. Urutan kedua Sipa dengan 15 poin, urutan ketiga Irfan. Nanti link hasilnya juga akan Ibu bagikan, kalian bisa lihat sendiri. Selanjutnya penugasan produk. Untuk penugasan produk kalian diminta untuk mencari informasi tentang APBN negara Indonesia dalam masa 3 tahun terakhir. Kalian buatnya secara berkelompok, bisa kalian buat dalam bentuk video hasilnya, bisa dalam bentuk laporan, bisa dalam bentuk peta konsep atau juga mind map. Ibu berikan waktu 2 minggu untuk pengumpulannya. Itu saja proses pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, bagaimana tentang refleksinya? Apakah kalian menyukai pembelajaran kita hari ini? Ya. Apa perasaannya? Ya, alhamdulillah kalau pelajarannya hari ini bisa menyenangkan. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.